pengajaran. Salah satu konsep yang berubah dalam pelaksanaan KTSP yaitu berubahnya paradigma pengajaran atau belajar mengajar menjadi konsep pembelajaran. Dalam konsep pengajaran, kegiatan lebih berpusat ke guru atau teacher center. Sedang dalam konsep pembelajaran, kegiatan lebih difokuskan kepada aktivitas belajar, aktivitas siswa belajar. Secara etimologis, pembelajaran sering disebut dengan instruction dan taklum, yang bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi dua arah antara guru yang bertindak sebagai pendidik dan siswa yang bertindak sebagai peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik atau tercapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Tujuan kegiatan pengajaran. Tujuan pendidikan dan pengajaran yang diterapkan dalam pengajaran formal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional termuat dalam GPHN dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Yang kedua, tujuan institusional atau lembaga tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Ketiga, tujuan kuliner terdapat pada kurikulum dan atau garis-garis besar program pengajaran GPHN. Keempat, tujuan instruksional umum tercantum dalam silabus GPHN, skema kerja, dan rencana pelajaran. Tujuan instruksional khusus harus tertulis dalam rencana pelajaran. Menurut Eli dan Gerlach pada tahun 1971, tujuan instruksional didefinisikan sebagai suatu perubahan tingkah laku atau hasil perbuatan yang memberikan petunjuk bahwa suatu proses belajar telah berlangsung. Ada dua tujuan instruksional. Yang pertama, tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum bersifat umum dan luas sehingga pencapaiannya tidak dapat diukur secara langsung karena tidak spesifik. Tujuan instruksional umum biasanya dirumuskan dalam kata yang tidak operasional. Yang kedua, tujuan instruksional khusus atau TIK. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dan perantara pencapaian TIU. Sebuah tujuan instruksional umum dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan instruksional khusus. Prinsip pembelajaran. Pada tahun 1977, Gardner mengemukakan 7 prinsip yang digunakan dalam pembelajaran oleh guru dalam melaksanakan pengajaran. Ketujuh prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut. Prinsip yang pertama itu adalah perhatian dan motivasi atau gaining attention. Pengajaran yang perhatian terhadap kebutuhan siswa akan sangat berpengaruh pada motivasi. Apabila siswa tidak ada rasa perhatian terhadap suatu pelajaran, maka siswa tersebut perlu dibangkitkan perhatiannya. Dengan demikian, perhatian memiliki peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas belajar seseorang. Untuk prinsip-prinsip selanjutnya itu, yang kedua adalah keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, umpan balik, dan penguatan. Dan yang terakhir adalah perbedaan individual. Strategi pengajaran yang digunakan saat ini. Dengan situasi dan kondisi saat ini, ada salah satu metode pengajaran yang tepat untuk diterapkan, yaitu adalah blended learning. Menurut Ceruman dan Meudiarti tahun 2018, terdapat 4 ruang belajar dalam blended learning, yaitu sinkron langsung, sinkron virtual, asinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif. Pengertian blended learning juga dapat dipandang sebagai respon terhadap perkembangan teknologi. Ini tidak hanya dilihat sebagai kombinasi online dengan pembelajaran tatap muka, tetapi sebagai peluang untuk mengintegrasikan kemajuan inovasi teknologi
yang dapat diberikan secara online dan tatap muka, juga sebagai solusi menjawab tantangan dalam merangkai pembelajaran dan pengembangan. Pengertian evaluasi pendidikan. Sebelum membahas tentang evaluasi pendidikan, kita harus mengerti apa itu evaluasi. Menurut Norman E. Grondon, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah tercapai oleh siswa. Sementara itu, menurut Winston dan kawan-kawan pada tahun 1956, evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa yang mengarah pada tujuan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan. 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi. Yang pertama, proses sistematis. Tahap evaluasi harus berdasarkan pada suatu aturan-aturan yang telah ditetapkan atau ditentukan untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Yang kedua, informasi yang diperlukan menyangkut pada objek yang melalui proses evaluasi guna mendukung terciptanya suatu sistem yang baik. Yang ketiga, evaluasi tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan pengajaran karena tahap evaluasi tercipta berdasarkan tujuan-tujuan pengajaran tersebut. Fungsi kegiatan evaluasi pendidikan. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan siswa dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajaran. Yang ketiga, untuk bahan referensi dalam perbaikan sekolah. Yang keempat, untuk keperluan bimbingan konseling. Hubungan antara pengajaran dan evaluasi. Untuk pengajaran, yang pertama, tingkat keefektifan pengajaran mengarah pada perubahan positif yang terjadi dalam diri siswa. Yang kedua, siswa mudah mempelajari pola-pola tingkah laku yang baru pada pengajaran. Yang ketiga, belajar muncul dari kegiatan-kegiatan yang menuntun pemikiran dalam diri seorang siswa. Yang keempat, dasar dalam mengajar dan tingkah laku tertentu. Berikutnya untuk evaluasi. Yang pertama, evaluasi memiliki tingkat keefektifan tinggi bila mendorong siswa melakukan perubahan dalam dirinya sendiri. Yang kedua, evaluasi sangat berguna dalam membangkitkan semangat siswa dalam melalui proses evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, berguna bagi pengajaran. Yang keempat, memiliki makna dalam proses pembelajaran bila individu belajar atas inisiatif sendiri. Yang kelima, kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam evaluasi bermanfaat bagi mengajar dan tingkah laku tertentu.